Nah, karena adanya kemungkinan fraud itu tadi, yang terutama pada cash, ya akun cash ini ya, makanya kita membutuhkan yang namanya internal control atau pengendalian internal, metode dan mengukur dan adopted to safeguard asset, ya. Jadi untuk mengamankan aset perusahaan, ya. Kemudian untuk enhance accuracy and reliability of accounting record, untuk meningkatkan akurasi dan kehandalan dalam pencatatan akuntansi. Ya. Kemudian apalagi increase efficiency of operation, untuk meningkatkan efisiensi operasi, untuk ensure compliance with law and regulation, memastikan kesesuaian dengan hukum dan regulasi. Ya. Jadi untuk mengamankan tadi aset perusahaan, terutama cash, karena cash ini sangat rawan, ya, sangat rawan. Internal control system have 5 primary component: a control environment, ya, kontrol terhadap lingkungan, kemudian risk assessment, penilaian risiko, kemudian control activity, ya, kemudian information and communication, yang terakhir adalah monitoring. Ya. Ada 5 lingkungan. Yang pertama control environment, melihat yang kondisi di perusahaan seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, ya. Seperti itu. Kemudian dinilai, ya kan, resikonya yang mungkin terkandung di situ, ya. Apa saja resiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dari tadi, ya kan, kondisi lingkungan yang ada di perusahaan, ya. Setelah itu mengontrol aktivitasnya, mengendalikan aktivitasnya bagaimana. Nah, kemudian ada information and communication. Jadi semuanya ini harus terhubung yang namanya dengan information dan komunikasi. Principle of internal control activity. Measures vary with management assessment of the risk phase. Ya, jadi manajemen menilai resiko yang dihadapi, size and nature of the company. Ada 6 prinsip, ya, dalam pengendalian aktivitas. Yang pertama adalah establishment of responsibility. Ya. Jadi membangun pusat tanggung jawab. Ya. Kalau dalam organisasi itu setelah menyusun strategi perusahaan, ya, proses yang selanjutnya adalah melakukan organizing, ya, mengorganisasikan, membuat struktur tanggung jawab, membuat pusat-pusat pertanggungjawaban. Oh, kamu CEO mengerjakan apa, kamu manajer manufaktur mengerjakan apa, kamu manajer pemasaran mengerjakan apa. Ya. Segregation of duty, memisahkan tanggung jawab. Ya. Tadi. Kemudian documentation prosedur, ada SOP, manual prosedur dan lain sebagainya. Ya. Ada aturan-aturan, ada etika. Ya. Kemudian physical control. Oh, kalau ruangan ya perlu kunci. Kalau komputer perlu password, ya kan? Nah, itu physical control. Ya kan? Misalkan butuh berangkas, ya kan? Berangkas itu kunci sama passwordnya siapa saja yang boleh tahu, ya kan? Nah, seperti itu namanya physical control. Independent internal verification, proses verifikasi,
ya. Kan ada pemisahan tugas tuh. Kalau misalkan pengen melakukan pembelian barang, ya kan, barang apa yang dibeli saja, apa saja, ya kan, jumlahnya berapa, harganya berapa, itu kan harus ada proses verifikasi. Kemudian ada human research control, pengendalian sumber daya. Ini tadi ya, establishment of responsibility. Control is most effective when only one person is responsible for a given task. Ya. Jadi pengendalian akan lebih efektif ketika hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas suatu tugas yang diberikan. Ya. Semakin besar suatu organisasi, maka akan semakin spesifik pekerjaan. Ya. Akan semakin spesifik pekerjaan. Ya. Dan berarti akan semakin efektif, ya. Kalau satu pekerjaan itu dilakukan oleh satu orang, ya, berbeda ya kalau misalkan satu orang mengerjakan dua pekerjaan, ya. Nah, lebih efektif mana? Satu orang mengerjakan satu pekerjaan. Tapi itu pun tergantung tadi ya, antara cost dan benefitnya. Harus dipertimbangkan antara cost dan benefitnya. Tergantung size dari perusahaannya. Ya. Kalau size perusahaannya masih kecil, pekerjaannya masih sedikit, kemudian satu orang mengerjakan satu tugas, ya nanti biayanya terlalu mahal. Ya. Jadi yang namanya internal control pun perlu harus memperhatikan antara cost dan benefitnya, antara biaya dan manfaatnya. Ya. Kemudian segregation of duty. Relate duty including physical custody and record keeping should be assigned to different individual. Dipisahkan. Ya. Bagian gudang dia sendiri. Bagian gudang nggak boleh tahu harga. Ya. Nah, itu. Bagian pencatatan siapa? Bagian pencatatan, bagian yang megang uang bendahara harus dipisah. Tuh, pemisahan tanggung jawab. Bagian gudang jangan sampai tahu harga. Dia cukup tahu unitnya saja, barangnya apa, unitnya berapa, masuk tanggal berapa, keluar tanggal berapa. Udah itu saja. Tidak boleh tahu harga. Kenapa tidak boleh tahu harga? Nanti kalau tahu harga, barangnya kecil, gampang dikantongi, gampang diselipkan, tapi harganya mahal. Ya, misalkan spare part mesin, ya, barangnya kecil, ya, tapi karena harus membeli spare part itu dari luar negeri, dari Jerman katakanlah, ya, harganya mahal. Nah kalau bagian gudang tahu harga barangnya itu, ya nanti bisa diselipin, ya, bisa menimbulkan tadi adanya fraud, ya, karena adanya opportunity-nya timbul karena apa? Karena orang gudang tahu harga. Ya, kalau barangnya besar nggak mungkin dia nyelipin, ya. Tapi kalau barangnya kecil, harganya tinggi, ya, bisa saja diselipin di baju, ya. Nah, itu. Kemudian documentation procedure. Company should use pre-number document and all documents should be accounted for. Jadi perusahaan harus menggunakan penomoran dokumen dan semua dokumen harus tercatat. Ya. Ada nomornya. Ya, invoice ada nomornya. Ya. Harus urut. Tidak boleh melencar-melencar. Kalau misalkan kita menerbitkan invoice atau faktur atau dokumen yang lainnya, kalau misalkan ada yang rusak itu harus ada laporannya.
ya. Jangan sampai kemudian tadinya nomor 1 langsung meloncat ke nomor 9 dan nomor 2, 3, 4 sampai 8-nya kemana, ya. Itu harus ada laporan, ya. Harus urut, tidak boleh 10, 9, terus 12, nah, harus berdasarkan penomorannya, ya. Dokumen-dokumen. Begitupun aturan-aturan pun seperti itu ya, SOP itu harus ada penomorannya. Kita lewat saja ini, nanti kita pelajari studi kasus ya. Kemudian principle of internal control activities, ya. Ada brankas, ya. Ya berarti brankas tersebut ada kuncinya, ada passwordnya dan lain sebagainya, ya. Barang-barang yang penting, dokumen-dokumen yang penting disimpan di brankas, ya. Untuk keamanan, ya. Kalau misalkan terjadi kebakaran, aman juga, ya. Brankasnya disetting untuk keamanan, ya. Kemudian apa? Locked warehouse, storage cabinet for inventory and record. Lemari, ya kan, ruangan, pabrik, itu harus ada kuncinya, ya. Harus ada kuncinya. Kemudian apa? Komputer, ada akun, ada passwordnya, fingerprint, berbagai macam, ya. Eyeball scan, ya. Supaya tidak sembarangan orang bisa mengakses, karena mungkin di situ ada rahasia perusahaan. Siapa saja yang boleh mengakses komputer tersebut, ya. Kemudian television monitor and garment sensor to deter theft, ya. Ada CCTV, ya. Ada monitor televisi untuk memantaunya, ya. Memantau kalau misalkan terjadi pencurian, ya. Kemudian ada time clock for recording time worker, ya. Apa, bekerja masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu harus tercatat, ya, jam kerjanya. Kemudian alarm, kalau misalkan terjadi kebakaran, kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Principle of internal control selanjutnya adalah independent internal verification. Verify record periodical or on a surprise basis. Verify record by an employee who is independent. Discrepancies report to management. Enak banget ya. Seorang accounting, ya, maintain cash balance per book, ya. Assistant treasurer make monthly comparison report any unreconcilable different to treasurer. Assistant cashier maintain custody of cash on hand. Terus balik apa ya? Mana tadi? Ya. Jadi bagian kasir dia yang memaintain
terkait dengan cash on hand, ya, bukan cash on hand saja, ya, mungkin kalau misalkan itu pembayaran melalui akses perbankan, ya, itu juga dokumen-dokumennya harus di-maintain tentunya, bukan hanya cashnya saja, ya. Nah, ini accounting, ya, terutama bagian accounting itu kan karena cash perusahaan itu selain di tangan dan juga di bank, ya, maka dia harus melakukan maintain terhadap cash balance per booknya, ya, antara kas yang tercatat di perusahaan dan kas yang tercatat di perbankan, ya, karena memungkinkan masih adanya cash in transit, ya, outstanding check, seperti itu. Itu untuk memastikan antara yang tercatat di perusahaan sama yang tercatat di perbankan itu sama. Ya, kalau tidak ada proses maintain tersebut, ya, nah itu nanti bisa memungkinkan kita kehilangan cash kita, ya. Makanya itu perlu di maintain secara berkala. Human resource control, bond employee, rotate employee duty and require vacation, conduct background checks, ya. Kewajiban dari pegawainya seperti apa, kemudian melakukan rotasi, ya, kewajiban, ya, atau mungkin karyawannya membutuhkan liburan, ya, supaya apa? Supaya untuk menghindari diantaranya tindakan-tindakan fraud itu, ya. Kalau karyawannya itu stres, ya kan, kerja terus di perusahaan, ya kan, kemudian atau misalkan tadi, ya kan, kerjaannya itu saja, lama-lama kan tertekan, ya, lama-lama bosan. Selain menurunkan kinerja, juga bisa menimbulkan fraud juga, ya. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kita harus mengecek, ya, background daripada karyawan kita. Jangan sampai kemudian dia penjara, ya. Kita lewat ini sedikit kasusnya. Nanti ini dibaca, ya, sebagai pengayat teman-teman. Keterbatasan of internal control, limitation of internal control. Cost should not exceed benefit. Biaya tidak boleh melebihi daripada manfaatnya. Jadi yang namanya pengendalian internal itu, ya, jangan sampai karena kita pengen istilahnya pengendalian internal sesempurna mungkin, ya kan, untuk menutupi kemungkinan terjadinya fraud, tetapi kemudian biayanya melebihi daripada manfaatnya, malah perusahaan menjadi rugi, ya. Seharusnya tiga pekerjaan itu dikerjakan layaknya loh, ya, dalam perusahaan tersebut. Satu orang itu mengerjakan 3 pekerjaan, tapi karena pengen internal kontrol yang baik, udah dibuat 1 pekerjaan saja, akhirnya biayanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi tetap harus diimbangi, ya kan, antara size perusahaan, besar kecilnya perusahaan, ya kan, dengan internal kontrolnya, ya, dengan internal kontrolnya. Kemudian human elemennya, orang-orangnya yang di situ tadi dipastikan benar,
ya, backgroundnya dipastikan dengan benar, ya. Kalau misalkan kita membuat internal control sudah bagus, tetapi kita merekrut orang-orang yang jelek-jelek perilakunya, ya, ya bisa saja, ya, mereka mencari celah atau membuat celah untuk melakukan tindakan fraudnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi elemen manusia juga mempengaruhi, sehingga dipastikan betul, ya kan, background dari para pegawai-pegawainya, orang-orang yang bekerja pada perusahaan tersebut, bagaimana perilakunya, moralnya, ya kan, tanggung jawabnya, itu harus benar-benar diperhatikan. Dan yang terakhir, size of the business tadi, ya, besar kecilnya bisnis, ya kan. Kalau kita pertama kali membuat usaha, ya kan, kalau misalkan itu masih bisa dikerjakan oleh kita sendiri, ya kita kerjakan sendiri, ya kan, menyesuaikan dengan size-nya. Jangan dipaksakan kemudian kita mempekerjakan orang lain, yang justru mempekerjakan orang lain justru ada biaya, ya kan, yang biaya itu justru menyebabkan perusahaan menjadi rugi, ya. Nanti kita dianalisis lagi, oh ini size perusahaan sudah meningkat, ya kan, oh gimana kalau saya menambah 1 karyawan untuk membantu di operasional, ya kan, dipertimbangkan antara cost dan benefitnya. Oh, dengan keuntungan perusahaan sekian, ya kan, dengan kemungkinan kenaikan bisnis sekian, oh oke, saya bisa menambah 1 karyawan, dan dengan adanya internal control, tambahan internal control. Internal controlnya apa? Oh, dia cukup membantu di operasional saja, ya. Misalkan misalkan kita buka kuliner, ya sudah, dia membantu masak, ya, seperti itu. Oh, naik lagi, oh butuh tambah 1 karyawan lagi, ditimbangkan cost benefitnya. Nah, gimana nanti istilahnya untuk mengamankan misalkan stok sayur dan lain sebagainya, ya kan, F&B yang ada di gudang supaya tidak diambil atau dibawa pulang oleh pegawai. Nah, di situ perlu internal control, ya. Jadi dipertimbangkan besar kecilnya bisnis, ya kan? Jangan sampai biayanya itu justru melebihi daripada manfaatnya, ya. Nah, itu batasannya, ya. Over the counter receipt, establishment of responsibility, only designated personnel are authorized to handle cash receipt, ya. Hanya jadi kasir dia menghandle cash yang dia terima, ya. Kemudian dokumen prosedurnya, use remittance advice, mail receipt, cash register tab, and deposit slip. Ada documentation prosedurnya. Kalau dia bayarnya cash, dokumennya apa? Kalau dia bayarnya transfer, dokumennya apa? Ya kan? Kalau dia bayarnya dengan cek, ya kan, apa dokumen yang diperlukan, ya kan? Nah, itu, ya, ada dokumen prosedur. Kemudian independent internal verification, oh ke bawah dulu ya, segregation duty tadi, ya, pemisahan tanggung jawab, ada yang menerima cash, ada yang mencatat, ya kan, ada yang menyimpan,
ya kan. Kemudian physical control, store cash in safe and bank vault, limit access to storage area, use cash register. Nah, ini jadi seperti ini. Kalau misalkan perusahaan, ya, itu kan ketika melakukan transaksi, ya, perusahaan itu dia bisa melakukan transaksi secara tunai ataupun melalui bank, jasa perbankan, ya. Berbagai macam jasanya, bisa transfer, bisa m-banking, bisa menggunakan cek, bisa menggunakan billet, kan, atau misalkan ekspor impor ada LC, ya. Nah itu kan. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sebaiknya membatasi transaksi yang dilakukan secara tunai, ya. Kenapa membatasi transaksi yang dilakukan secara tunai? Karena transaksi tunai itu resikonya lebih besar, ya kan? Resikonya lebih besar, tidak efektif, ya kan? Tidak efisien. Tidak efisien ini kan kenapa? Harus ngitung, ya kan? Ngitung. Kalau misalkan transaksinya 100.000, 200.000, ya kan masih bisa. Tapi kalau misalkan transaksinya 10 juta, ya, 20 juta, 100 juta, ya kan? Kalau misalkan tunai, ya, meskipun itu baru keluar dari bank, ya kan? Masih gepokan, masih segel dari bank, tetap harus dihitung kan? Ya kan? Membutuhkan waktu, tidak efisien, ya kan? Tapi kalau misalkan transfer, ya kan? Oh berapa itunya nilai transaksinya 25.555.000 rupiah, ya kan? Tinggal tunjukkan bukti transfernya, cek, selesai. Tapi kalau tunai, nah, ya kan? Repot, ya kan? Tidak efisien operasionalnya, resikonya besar, ya kan? Nah, meskipun ada alat mesin untuk menghitungnya, resikonya besar, ya kan? Terus sudah tidak di cash, ya kan? Kan nggak mungkin, ya kan, kita menyimpan jumlah cash dalam bentuk yang banyak, ya kan, dalam jumlah yang banyak, karena resiko, ya kan? Nah, sudah saja langsung ke bank, ya kan? Kalau misalkan terlalu banyak transaksi tunai, tadi harus ngitung dulu, nanti ke bank ngitung lagi, ya kan? Tidak efisien, ya kan? Makanya lebih efektif, lebih efisien ketika kita menggunakan jasa perbankan yang membantu operasional perusahaan. Ya, tadi sudah ya, personal